Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap firman itu boleh bekerja, berkuasa atas kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkan, sehingga semua diberkati dan semua boleh dipulihkan, sehingga dikuatkan, semuanya boleh memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manusia baru, Efesus pasal 4, kita baca bersama ayat 17 sampai dengan ayat 24. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang kasih, inilah yang harus kita pegang dan perhatikan senantiasa dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang yang sudah terima Yesus, ia akan menjadi manusia baru. Proses berjalan, manusia baru, terjadi pembaharuan oleh firman, oleh pengajaran, oleh Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Jadi tidak akan sama lagi. Ya. Dulu tukang bohong, tetap sekarang tukang bohong. Dulu nggak sopan, sekarang tetap nggak sopan. Dulu pencuri, tetap sekarang jadi pencuri. Jangan jadikan ya Tuhan Yesus itu jadi tameng. Ya. Jangan jadikan Dia seperti itu. Karena setiap orang yang terima Tuhan Yesus akan terjadi perubahan yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi setiap orang yang datang kepadanya, dia akan diproses, dia akan dibentuk, dia akan dibimbing, diajari oleh Roh Kudus. Ya. Maka dia mati, bangkit, naik ke surga, kemudian diutus Roh Kudus. Sekarang zaman Roh Kudus, langsung Roh Kudus itu yang menuntun dari dalam. Para hamba-hambanya menyampaikan firman Tuhan, itu ajaran-ajaran. Ya, dan tidak cukup itu, maka harus dibaca firman Tuhan ini, Alkitab, di rumah. Itulah tanda-tanda anak-anak Tuhan. Jadi pengikut Kristus itu bukan ya ikut-ikutan, hafal-hafalan, oh tidak. Ya. Bicara Kristus, bicara Tuhan Yesus, bicara keselamatan. Betul-betul selamat. Semua diselamatkan, cara berpikirmu, cara hidupmu, gayamu, semua dirombak oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi itulah kebenaran, itu ajaran Tuhan kita. Ajaran Tuhan Yesus, ya. Jadi gak bisa dibeli. Kamu berpura-pura jadi pengikut Yesus, akan ketahuan nantinya, ya.
akan terlihat siapa kamu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Manusia boleh kau bodoh-bodohi, manusia boleh kau tipu, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak bisa ditipu. Cepat atau lambat akan terlihat siapa kamu. Ya, kalau karena hanya ikut-ikutan, ya, kalau karena sesuatu, ya, dengan tanda kutipnya itu, ya, semua akan dilihat nanti, semua akan kelihatan. Bukan nanti di neraka saja, tidak, di bumi ini pun ditunjukkan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Ya, selama hidup ini akan kelihatan dia, benar enggak hidupnya, benar enggak jalannya, akan kelihatan pada akhirnya. Semua tersingkap, tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan Yesus itu hidup. Ya, nggak bisa dikadal-kadali dia, nggak bisa. Dan jangan berpura-pura, orang yang berpura-pura pun akan kelihatan. Ini zaman sekarang, Mbak, banyak ini. Nah, ini semua masuk kepada pemujian. Karena itu juga sudah bagian dari firman Tuhan. Petrus katakan, semua akan diuji supaya terlihat kemurnian iman bagaikan emas dimurnikan. Ya, karena itu sebagai pengikut Kristus, ini tolak ukurnya firman Tuhan. Terima Yesus, terjadi pembaharuan. Ada pembaharuan, menjadi manusia yang baru. Ya, yang kalau dulu mungkin bagus, ya tambah bagus. Kalau dulu rusak-rusak, hancur-hancur, itu yang ada preman, penjahat, pembunuh, kemudian terima Yesus. Ya, semua bisa. Ya, dipulihkan, diubahkan, ya, diubah menjadi manusia yang baru, manusia yang akhirnya memuliakan Tuhan, bukan bikin malu Tuhan. Ya, para selebritis yang bertobat terima Yesus, kalau dulu cara berpakaiannya tak sopan, kalau terima Yesus harus berubah. Ya, tidak seperti itu lagi, harus berubah, yang sopan. Ya, berpakaianlah yang sopan, seperti itu. Ya, dan yang lain-lain. Kalau dulu dia preman, penjahat, yang keluar dari penjara, banyak yang terima Yesus, banyak. Harus berubah. Nah, kalau dulu penipu, nggak boleh jadi penipu lagi. Dulu dia perampok, ya jangan lagi. Ya, jangan berpura-pura. Terima Yesus, akan dipulihkan semua, akan terlihat engkau. Benarkah? Ya, gitu. Seperti itu. Ya, karena bukan kekuatan manusia, bukan karena usaha manusia, semua karena Tuhan menjamin. Kita datang kepadanya oleh karena Dia yang memanggil kita, bukan manusia yang memanggil kita. Tuhan memanggil kita banyak caranya, bisa melalui hamba Tuhan, bisa melalui anak-anak Tuhan dengan kesaksiannya, atau langsung Tuhan bekerja berkarya kepada setiap pribadi. Ya, ada yang saat lagi ya bingung, Tuhan datang kepadanya, bisa melalui mimpi, ya, bisa langsung, ya, melalui malaikat. Ya, tidak mungkinlah Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, karena Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan untuk melihat Dia itu yang betul-betul adalah orang-orang yang menjaga kekudusan. Ya, ada satu pun yang pernah melihat Tuhan Yesus langsung. Ya, kalaupun ada, ya sudah luar biasa lah dia mungkin. Ya, keimanannya, kekudusannya, kepercayaannya. Ya, tidak kita pungkiri juga, karena ya itu kemahakuasaan ya Tuhan kita saja. Karena itulah, ya saudara-saudaraku, sebab itu kukatakan, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan kutegaskan, tegasan di dalam Tuhan itu nyata ada, ya, di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, dalam Tuhan Yesus nggak lagi pikiran sia-sia yang menghayal-menghayal. Jangan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Iya, yang direnungkan firman Tuhan. Jangan kau hayalkan kau mau jadi orang kaya, mau dapat cewek, dapat cowok yang tajir.
Jangan anak muda, ya, jangan, ya. Tuhan sanggup, ya, melakukan, menyediakan yang sesuai dengan kita, ya, karena Dia Maha tahu, ya. Karena itu, ya, jangan menghayal, ya. Jangan sia-siakan pikiran-pikiranmu, ya. Jangan sia-siakan pikiranmu dengan pikiran-pikiran sia-sia, ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya rajinlah kau baca Alkitab. Jadi tidak ada waktu untuk menghayal-menghayal, ya. Anak-anak muda tidak ada waktu untuk menghayal, tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Disucikan, dikuduskan pikirannya, ya. Luar biasa Tuhan kita, ya. Dan pengertiannya yang gelap, dari pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Itu adalah kehidupan orang yang dikuasai kedegilan hati, kebodohan, ya, itu milik orang dunia atau milik orang-orang yang akan binasa. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan seragam segala macam kecemaran. Itulah kehidupan yang lama. Tetapi kamu bukan demikian lagi sekarang. Setiap kita pengikut Kristus Yesus, apalagi yang baru-baru sekarang terima Yesus, nih harus nampak perbedaannya, ya. Nampak perbedaannya sekarang, ya. Kau dulu orang dunia, sekarang kau pengikut Kristus Yesus, terus nampak terangnya, terang jelas. Beda sekali di sekarangnya. Nah itu jadi garam, jadi terang. Jadi orang lain pun akhirnya menjadi disejukkan, gitu loh. Jangan sama dengan katanya PW, bikin setan pun bekerja jadinya, ya kan? Nggak ada beda. Itu karena alasan-alasan duniawi dia, ya itu tadi. Jadi harus nampak, tunjukkan bahwa Yesus yang memanggilmu itu luar biasa, ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi terus belajar. Ini anak-anak Tuhan yang baru-baru sekarang ini belajar, terus belajar. Nah, belajarnya melalui berdoa, baca Alkitab, rajin beribadah, ikutin supaya cepat. Ya, ini sekarang sudah zaman canggih, ya, zaman medsos, ya, pengajaran engkau dapat dari mana saja ilmu bisa cari tahu di Google, cari tahu di situ, YouTube hamba-hamba Tuhan, pengajaran sekarang tersingkat terbuka, ya. Jadi tidak seperti zaman dulu lagi. Makanya orang zaman dulu begitu, ikut Tuhan sampai sekarang, ya, nggak ada maju-majunya begitu terus karena itu, ya kan. Ya bergerejanya pasal sekali seminggu, ya kan. Ditambah pendetanya pun nggak mengajarkan supaya itu aktif baca Alkitab, berdoa sendiri di rumah, tidak ditekankan. Ya udah, ya tetap sama dengan, ya, nggak ada perubahan, ya. Hidup dalam Tuhan itu terus nampak perubahan. Langsung bisa jadi murid, harus sampai bisa menjadi murid, ya. Artinya bisa mengajari orang, menyaksiin orang, bukan menjadi pendeta, pengkhotbah, tidak, ya. Bisa mengajari orang, ya, bisa menuntun dimanapun. Kamu mesti jadi pengkhotbah di gereja, tampil jadi orang yang leader, song leader dan lain sebagainya. Tidak mesti demikian, ya. Bisa menjadi murid Tuhan, mengajarkan, memberikan contoh teladan bagi orang lain. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus. Itulah juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus harus bisa, ya, menjadi saksi. Menjadi saksi itu ya tadi itu murid-muridnya, menjadi murid Tuhan Yesus. Kita semua hamba-hamba kebenaran. Sampaikan pengajaran, ya. Jadi terus belajar. Kemudian karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran, kebenaran yang nyata dalam Yesus, ya. Jadi nyata, ya, nyata. Belajar mengenal Kristus, ya. Kita sudah mendengarkan Dia, menerima pengajarannya, ya, menurut kebenaran.
yang benar ajarannya, jangan yang nggak benar. Ini banyak ajaran-ajaran juga ini dilenceng-lencengkan kemana-mana, ya, demi ya perut kadang-kadang, ya, hati-hati, ya. Makanya sekarang di zaman medsos ini cari pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran itu dengan benar, ya, bukan yang muluk-muluk meninabubukan, ya, atau hanya berkat-berkat. Datang pada Tuhan, kau diberkati, bukan seperti itu. Datang kepadanya, terima pengajarannya, mau tunduk kepada, ya, pembentukan Tuhan. Soal berkat itu bonusnya Tuhan, itu udah pastinya kita ini diberkati Tuhan, ya. Jika kita datang kepadanya, kita diberi kelegaan. Jika kita datang kepadanya, kita diberkati Tuhan. Itu sudah janjinya, itu sudah jaminannya, ya. Jangan diukur hanya uang. Berkat itu bukan diukur dari uang. Diberikan kesehatan, diberikan kedamaian, diberikan ketenangan, itu juga adalah bagian dari berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan mamon, jangan uang aja yang ada di pemikiran. Berkat itu hanya uang, bukan, ya, bukan hanya itu saja. Jadi bicara berkat itu keseluruhan yang kita butuh dalam kehidupan kita ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Manusia di luar Kristus penuh dengan hawa nafsu, ya, penuh dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita sudah dalam Kristus Yesus, hawa nafsu itu harus dihabiskan dari kehidupan kita ini, ya, harus disingkirkan, dibuang, ya, tinggalkan, ya, karena itu akan merusak rencana Tuhan dalam hidup, menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan. Hawa nafsu itu, ya, tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan kita kudus. Tuhan kita kudus, ya, maka jagalah kekudusan, ya. Itu maksud firman Tuhan ini. Menjadi manusia baru, manusia yang menjaga kekudusan, manusia yang meninggalkan perkara-perkara yang lama, manusia yang terus dipimpin Roh Kudus. Itu manusia baru. Sehingga tinggallah semua itu hawa nafsu, ya. Ingin boleh, ya, kita diberikan keinginan-keinginan, tapi jangan menjadi hawa nafsu. Kalau itu sudah menjadi ambisi, sudah menjadi hawa nafsu, keinginan yang berlebihan. Ada takaran-takaran kita yang kita butuhkan dalam hidup ini, ya. Ada takaran-takaran. Firman Tuhan ini menjadi takaran-takaran untuk kita. Apapun yang kita butuh dalam kehidupan ini ada, ya, ukuran-ukuran takaran-takaran firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan supaya lebih, ya, mengerti, ya, semakin dalam. Terlebih yang masih baru-baru menjadi anak Tuhan Yesus, ya, banyak belajar, ya, banyak belajar supaya semakin luar biasa kehidupanmu di dalam Tuhan, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau nggak ditinggalkan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, nggak akan ada terjadi pembaharuan, nggak bisa menjadi manusia baru. Itu menghambat hawa nafsumu yang lama-lama ke dunia, nggak akan bisa itu, nggak bisa. Itu menghambat rencana Tuhan. Jadi harus totalitas, tinggalkan, buang dulu itu, baru akan terjadilah pembaharuan demi pembaharuan, ya. Semua diperbaharui dalam kehidupan kita ini, semua, secara jasmani, secara rohani, semua diperbaharui. Semua akan menjadi diberkati, diperbaiki dulu, baru diberkati. Sama dengan merenovasi rumah, renovasi dulu. Mau bikin lebih cantik, lebih hebat, lebih luar biasa, tinggalkan dulu nih, hancurkan yang lama-lama nih rumah. Kalau mau renovasi, ya kita di dalam Tuhan seperti itu, ya, dalam Tuhan Yesus seperti itu, ya. Kecuali dia sudah, ya, anak Tuhan Yesus dari mulai perut ibunya dia, ya kan, ya, tinggal terus pembentukan secara jasmani dan rohani dari situ. Tetapi kalau sesudah dewasa baru terima Yesus, ya kau harus direnovasi, ya. Hancurkan semua itu,
Kalau mau dibangun sama Tuhan yang lebih indah, lebih megah, lebih luar biasa, harus siap tinggalkan semua perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi benar menurut ukuran Tuhan. Ini di Alkitab tertulis. Ya, anak Tuhan Yesus itu tidak ada yang dibodoh-bodohi dan jangan dibodoh-bodohi. Makanya harus diajarkan setiap pengikut Kristus harus membaca Alkitab. Pengikut Kristus harus bisa dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baru betul. Ya. Jadi jangan pengikut Tuhan Yesus yang ikut-ikutan, akhirnya bisa murtad, bisa tersesat, bisa pakai setan. Tapi kalau engkau betul-betul terima Yesus, belajar, di sini semua ada jawabannya. Jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan menjadi anak Tuhan yang ikut-ikutan. Kasihan engkau tak melihat kuasa Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang hidup. Hidup, ya, anak Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Makanya ada istilah Kristen KTP, Kristen kapal selam. Nah, bukannya seperti itu. Betul-betul pengikut Kristus Yesus. Pengikut Kristus Yesus ya seperti murid-muridnya. Harus bisa akhirnya menjadi saksi, menjadi berkat, bisa mengajar, bisa ya menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Dari sini bukan karena ikut-ikutan, harus. Jadi itulah yang Tuhan mau pada kita semua pengikut Tuhan Yesus. Apalagi sekarang penuaian besar-besaran, ya. Jadi jangan menjadi anak Tuhan Yesus yang ikut-ikutan. Harus pengikut Kristus yang benar, ya, yang diperbaharui, ya, pikiranmu, rohmu, semuanya diperbaharui, ya, oleh pembentukan Kristus di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Ini dua harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Mau anak Tuhan, hamba Tuhan. Yang pertama kebenaran, yang kedua kekudusan. Kekudusan dulu. Kalau sudah kau terima kekudusan itu, kebenaran semua akan tersingkap. Jadi mari kita lakukan, mari kita kerjakan, mari kita raih semua agar nama Tuhan dimuliakan. Kalau nama Tuhan engkau sudah muliakan, pasti engkau diberkati Tuhan luar biasa. Demikianlah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Kami percaya Roh-Mu akan memulihkan, mengubahkan, menuntun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkau mau kami semuanya jadi seperti yang Engkau kehendaki. Nama Tuhan dimuliakan. Segala roh-roh penghambat, bagaimanapun bentuknya itu kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh menerima kebenaran, kekudusan, dan rencana Tuhan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.